Jumlahnya ternyata banyak ya Pak. Banyak. Ini Seperti yang diceritakan tadi. 300 ekor. Oh, ya, 300 ekor ya. Ya, sepertinya juga sehat-sehat ya Pak. Ya, yang ini sudah sehat-sehat. Oh, Kalau ini kan udah 2 bulanan. ya. Tadi ada vitamin apa saja ini Pak yang diberikan kepada domba supaya hasilnya seperti yang bisa kita lihat ini? Oh iya, kan kemarin baru datang itu sudah dikasih obat cacing. Ya. Itu, kalau sudah kira-kira 3 hari sudah sehat, kita kasih obat cacing. Iya. Setelah 3 hari kemudian kita cukur. Setelah kita cukur, kita beri vitamin B kompleks sama fit strip itu B kita kompleks dan fit strip ya Pak ya. Kita campur, kita injek, kita suntikkan itu. Setelah 3 harinya lagi nanti kita beri cekok. Kita cekoknya itu sama GST, imun sama AA, asam amino ini. Oh, Itu B kompleks, ya, strip, taban, GST. GST-nya 500 ml, 500 ml. terus AA-nya 300 ml, terus imunnya 300 ml. Nanti kita aduk jadi satu, kita cocokkan. Tiap kambing itu kira-kira 20 kilo. Nanti kita kasih 3 mili. 3 mili Ya, untuk setiap 3 domba yang ukuran 20 kilo Pak. Ya, Oh. itu 3 mili. Itu tergantung dombanya. Nanti kalau ya rata-rata itu per kilonya itu kita kasih 1 mili per 10 kilo. Per 10 kilo 1 Nah, mili ya. 1 mili. Wah, itu pemirsa bisa dicatat untuk dosis-dosisnya ya, pemberian vitamin tambahan untuk dombanya. Kalau jangka waktu pemberiannya seperti apa Pak? Dari B kompleks, kemudian tadi ada jamu GST juga. Ya. Itu seperti apa itu? Itu jaraknya itu tiap 3 hari. 3 hari ya? Kan kalau kita kasih B kompleks dulu atau GST dulu, nanti kalau kita kasih obat cacing kan jadi nggak mempan GST sama obat cacingnya. Oh. Nah, ya, sama apa itu GST sama B kompleksnya. Jadi netral kalau obat cacingnya kebelakangan. Oh. Ini kita kasih obat cacing dulu, nanti baru sudah kelihatan sehat toh, Ya. sudah mulai Makannya lahap. lahap. Nanti kita kasih GST sama B kompleks. Oh. Itu kan nanti untuk sampai penjualan. Wow. Hanya Ya. sekali itu. Oh, hanya sekali dan itu insya Allah nanti membuat domba-domba yang ada di sini itu sehat-sehat ya Iya, Pak ya? sehat-sehat, cepat gemuk, Ya. dan makannya lahap. Nah, ada satu yang unik Pak, kalau B kompleks dan obat cacing barangkali kan kita bisa temui nih di pasaran. Iya, Yang GST ini sebenarnya apa ini Pak? GST itu jamu sehat tumbuhan, jamu sehat ternak, dan jamu sehat tanah. Jamu Itu, sehat tanaman, nah. jamu sehat ternak, jamu sehat tanah. Ya, itu Itu produk yang dikembangkan di sini atau seperti apa itu Pak? itu sebenarnya itu dari bengkel bumi. Itu komunitas bengkel bumi itu yang kalau di sini itu yang ramu sendiri Pak Dokter. Oh, Pak Dokter ya. Ya, Pak Dokter Koordinasi itu membuat nanti Ya. ya untuk tanaman, untuk segalanya. Oh, Ya untuk fermentasi pupuk juga bisa. oh. Kalau untuk domba sendiri itu dosisnya atau mungkin komposisinya lah barangkali bisa di-sharekan ke para pemirsa ini Pak. Oh iya ya. Untuk dosisnya itu tadi itu setiap kita meramu itu GST-nya 500 ml, GST 500 ml. AA-nya itu AA ini apa itu Pak? asam amino. Oh, asam amino ya. Asam amino itu yang dari hewani, dari lele atau dari daging-daging itu loh. Ya. Asam amino itu nanti 300 ml. Untuk imun itu 300 ml kita carup. Nanti kita berikan ke domba itu ya kisaran 3 ml. 3 mili, 2,5 mili. Oh ya, itu pemirsa salah satu yang membuat domba-domba yang ada di sini ini menjadi gemuk-gemuk dan besar-besar itu ternyata rahasianya. Ya, tidak Nanti sakitan. tidak sakitan ya dan ini pasti tentu menguntungkan sekali. Mau tahu keseruan kita apa lagi? Tetap ikuti kita dalam program Ingon Ingon. Monggo Pak.
Pemirsa, seperti yang dikatakan pengelola tadi, salah satu hal yang untuk mengecek kondisi domba yang baru datang adalah dengan mencukurnya. Nah, kali ini kita belajar yuk bagaimana cara yang tepat dalam mencukur domba ini. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di kandang domba ya, yang ada di tempatnya Dr. Kusnadi di Grobogan. Nah, salah satu perawatan kan yang tadi disampaikan adalah mencukur bulu dombanya. Hari ini kita sudah membawa alatnya. Tentu kita akan nanti mencoba mencukur domba yang ada di depan saya. Nah, sebelum situ kita alat-alat ini sepertinya apa saja Pak yang diperlukan dalam mencukur ini? Ini yang satu itu pelumas. Ya, pelumas. Campur. Ya, nanti deterjen untuk, ya. Ya, deterjen. Untuk ini pelumasnya supaya kan ini banyak lemak. Domba ini kan banyak lemak. Oke. Nanti kalau nggak dipakai deterjen itu bisa macet alat cukur. Oh, kalau size-nya ini berapa Pak? Mungkin kecepatan atau mungkin ada ukuran tertentu dari alat cukurnya? Ini ya kecepatan gimana ya? Ya tergantung kita yang memakai. Ini berbeda ya dengan istilahnya alat cukur yang biasa digunakan untuk manusia. Ini manusia juga bisa, tapi lebih apa itu biasanya itu lebih cepat yang ini. Oh. Untuk, khusus hewan. Hewan ya. Kalau yang di sini biasanya rutinnya berapa kali Pak untuk mencukur? Apa hanya sekali saja? Ini hanya sekali saja, nanti bibit terus kita cukur. Setelah itu sampai penjualan Tidak dicukur lagi ya. Karena paling ya pertumbuhannya tidak terlalu Iya. panjang gitu ya. ya pertumbuhannya kan di sini itu hanya 2 bulan sampai 3 bulan sudah jual. Oke. Persiapannya sendiri seperti apa Pak? Barangkali kalau dombanya yang sebelum dicukur adakah semacam perawatan atau pengkondisian sih? Penggundis, ya itu kita kan tadi sudah kami terangkan kalau baru datang kita kasih yang manis-manis, Ya. terus kita treatment sama obat cacing, Mm-mm. sudah kelihatan makannya lahap, sudah kelihatan sehat, kita ambil langkah untuk mencukur supaya pertumbuhannya lebih bisa maksimal lagi. Tekniknya seperti apa Pak kalau memotong bulu domba ini? Untuk tekniknya kita tali dulu kakinya. Oh, Kita ya. tali biar tidak berontak. Oke. Ini kita coba ya pemirsa Ya, bisa kita ikuti. praktekkan dulu. Pertama kita tali dulu kakinya. Ini kita tali dulu. Kaki semua Pak. Ya, kaki empat-empatnya. Biar tidak berontak lah ini. Ya. Ini kita silang. Oh, kakinya disilang untuk. Kita silang. Yang bawah atas. Iya. Ya, nanti tidak berontak. Terus kita tali. Ditali bawah atas menyilang supaya tidak banyak gerak ya Pak ya. Oke. Nah, setelah itu langsung dipotong ya. Alatnya. Iya. Kita cek bawah enggak. Iya. Kita beri pelumas. Iya. Hanya dicelupkan ya pelumasnya. Celupkan. Ini pelumas biar enggak macet. Oh. Oke. Ini ada tekniknya sendiri nggak sih Pak kalau memotong ini? Ini sebenarnya ya tekniknya Perasaan. kita buat pola dulu juga bisa. Oh. Kita buat pola.
biasanya dimulai dari kita buat pola nanti kan lebih mudah. Untuk motongnya itu enggak sekaligus ke tengah sini, nanti separuh-separuh, nanti mudah. oh Cepat. Kan lebih cepat. Kalau langsung sini itu macet biasanya. oh berarti setengah-setengah ya. Tidak langsung alat cukurnya dimasukkan semua ya Pak ya. Ya, Oke. karena ini kan lebih cepat. Boleh saya mencoba ini Pak? Monggo. Walaupun saya sebenarnya agak takut-takut gitu ya Pak. Takut melukai si dombanya ini. Aman. Aman ya. Berarti langsung dipotongkan gitu saja Pak. Iya. Seperti motong rambut manusia juga. Oh gitu ya. Walaupun memang saya belum pernah ya memotong, tapi ini saya takut melukai dari tubuh dombanya. Aman, insya Allah untuk alat ini aman. Oh, kalau alatnya tajam ya ini gampang ya Pak. Iya, mudah. Tuh kan Pak. Biasanya kalau satu domba ini selesai dalam waktu berapa menit Pak mencukurnya? Biasanya 10 menit sudah selesai. 10 menit. Oh, kalau saya yang motong ya hampir setengah hari. Karena belum terbiasa ya. Ya, nanti sudah biasa ya mudah, sebenarnya mudah. Iya. Ya. Ini tidak terlalu sulit pemirsa sebenarnya. Ya, mudah sekali. Bagi yang awam pun ini kalau bisa menggunakan. Sebenarnya bisa kalau mau. Iya. Yang penting mau. Oke. Ya pemirsa, ini adalah cara mencukur yang ada di sini yang sudah kita praktekkan. Barangkali nanti di rumah yang ingin mencoba sangat simpel kok alatnya, yang diperlukan hanya alat cukur. Kemudian juga tidak memerlukan alat tambahan yang banyak. Tinggal kita mengkondisikan dombanya supaya tenang, sehingga dalam mencukur ini lebih relatif mudah. Pemirsa, guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dan berat dari domba yang kita inginkan tercapai, di peternakan ini menggunakan pakan yang diracik sendiri dan ada tambahan JST, jamu sehat ternak. Pemirsa, untuk membuat pakan racikan, kita bisa siapkan pertama konsentrat, kedua jagung, dan terakhir adalah ampas kopra. Ini adalah bahan-bahan yang dikembangkan sendiri oleh Dr. Kusnadi. Setelah bahan-bahan siap, lalu campurkan semua bahan dan aduk hingga merata. Pemirsa, guna menambah kandungan nutrisi pada pakan domba, tambahkan larutan berikut ini. Pertama ada JST atau jamu sehat ternak. Kedua ada AA yakni asam amino. Dan yang ketiga adalah molase. Dan tentu jangan lupa adalah air. Takar semua larutan tersebut dan aduk sehingga merata. Dan terakhir, tambahkan air. Setelah itu pemirsa semprotkan atau masukkan ke dalam pakan yang sudah kita buat tadi. Terakhir, setelah semua siap, taruh ke dalam bak dan tutup rapat hingga nanti siap digunakan. Cukup mudah ya pemirsa. Selanjutnya,
pakan yang sudah beberapa hari disimpan, kita ambil dan kita berikan ke domba kita. Untuk pemberian pakan, kita bisa lakukan 3 sampai 4 kali sehari, tergantung target berat berapa yang pemirsa inginkan. Pemirsa, salah satu keunggulan pengembang biakan domba milik Dr. Kusnadi ini adalah lahan yang luas, sehingga memungkinkan domba untuk diumbar. Domba-domba bisa mencari makan sendiri dan mengurangi porsi makan yang kita berikan. Selain itu, domba akan merasa hidup di habitat yang alami, serta bisa melakukan pembuahan secara alami juga. Pemirsa ingon-ingon, ketika kita beternak pasti memikirkan keuntungan dari hewan yang kita pelihara. Padahal di sisi lain, kita bisa memanfaatkan berbagai hal seperti kotoran dari peliharaan kita. Contohnya di peternakan Dr. Kusnadi ini, beliau memanfaatkan kotoran dombanya untuk pupuk dan menyuburkan tanah pertanian di sana. Dan kita bisa lihat bahwa hasil panennya cukup bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. tadi belajarnya? Alhamdulillah, seru dok, ternyata ketemu sama domba-domba yang sehat-sehat itu menyenangkan. Ketemu siapa saja tadi? Tadi pengelolanya kan 3 ya dok ya, terus salah satunya Pak Tri tadi sudah sangat memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Dan semoga ini nanti juga sangat menginspirasi kita semua dok. Dan saya tadi kan juga pakaian seperti ini ala-ala yang bertugas di sana lah dok, biar menjiwai gitu. Ya dok, kalau yang namanya domba ini tentu kita harus perhatian juga ya dok ya, dalam meliharanya. Dan dokter juga sudah bertahun-tahun ini memiliki pengalaman ini. Barangkali ada tipsnya ini dok, supaya domba-domba yang ada di sana itu sehat-sehat dan yang kita miliki itu bisa terhindar dari penyakit itu dok. Oke. Ini ya, jadi kalau kita bisnis itu yang penting kalau saya loh, tapi ya nanti bolehlah ditiru sama yang lain. Pertama kali yang kita pertimbangkan itu pasarnya dulu. Nah, apapun yang kita lakukan kalau itu tidak ada pasarnya ya somong kosong itu. Jadi pasar itu yang pertama. Kemudian yang kedua passion. Bisnis apapun kita harus mencintai. Nah, karena saya cinta seperti itu ya. Jadi kalau orang sudah cinta itu mesti akan siap berkorban walaupun nanti apapun resikonya ya dok ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ya harus siap belajar ya. Artinya ilmu itu berkembang. Berkembang itu artinya hari ini bisa jadi kita terdepan. Tapi ketika tidak belajar, mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang kita sudah ketinggalan gitu. Apalagi maka berkaitan dengan ini, apakah beternak domba itu susah ya, tergantung ilmunya tadi. Kalau belajar mudah ya, insya Allah mudah. Apalagi dengan passion, ketika kita sudah memiliki mental itu, apapun resikonya sudah siap diterima ya dok. Baik dokter, dengan kondisi domba yang saat ini sudah banyak dan mulai berjalan dengan baik ritmenya, apakah masih ada target-target ke depan yang ingin dicapai ini? Target tetap ada ya. Jadi misalnya apa yang kita lakukan selama ini, kita bibit selalu mendatangkan ya, mendatangkan dari luar. Nah, ketika mendatangkan bibit dari luar itu tetap ada yang namanya beberapa kelemahan. Katakanlah begini. Jadi kalau saya pesan bibit itu speknya sebenarnya paling tidak itu berat harus di atas 12 kilo gitu ya. Kemudian usia, jadi umur harus di bawah 1 tahun gitu. Tapi real di lapangan ketika ngirim itu ya tiba-tiba ada yang cuma 9 kilo, 8, dan ini resiko mati. Mati ya. Jadi domba-domba yang kita pelihara, kalau kita targetnya bagaimana nanti pengemukannya cepat gitu ya. Itu pertama berat badan minimal 12 kilo. Yang kedua umur paling tidak itu ya sing jelas di bawah 1 tahun. Kalau sudah di atas itu bisa naik tapi agak
agak lama. Lama ya. Dan sekali lagi gampang kok. Target kedepannya adalah ingin membuat bibit sendiri ya berarti ya, Dok ya. buat sendiri nanti, Karena ya. tadi ya kita melihat kondisi dari pemasok itu kita tidak bisa memperkirakan seperti apa gitu ya. Maka tadi pas di sana kan ada breeding ya. Itu kita masih taraf pelatihan, Pak. Pelatihan. Maka nanti kalau sudah berhasil ya bolehlah kita tiru. Tapi sementara jangan dulu. Siap. Kita Masih proses nanti belajar. nunggu sampai dokter ini bisa siap memberikan informasinya dan ilmunya kepada kita. Oke. Ya. Tapi tidak waktu lama sepertinya dokter, karena tadi sudah dipersiapkan begitu matang ya untuk breedingnya. Semoga dalam beberapa waktu ini nanti bisa semakin berkembang dan sukses juga untuk breedingnya. Baik dokter, barangkali terakhir ada pesan dan semangat motivasi untuk para peternak-peternak di Indonesia ini. Silakan. Oke, jadi closing saya sebagaimana tadi di awal yang saya sampaikan. Jadi bisnis apapun itu 4 hal lah yang kita pegang itu. Jadi pertama kan kita sebagai produsen ya. Berarti kalau produsen itu ya harus tahu pasar dulu. Itu kuncinya. Jadi kita harus tahu pasarnya. Ada enggak produk yang kita jual itu pasarnya ada, masih punya peluang yang bagus itu. Kemudian yang kedua kita harus punya passion. Jadi kalau bisnis kok kita tidak punya passion, begitu ada tantangan, gagal, udah klukro. Tapi kalau kita sudah punya passion, sudah cinta, kita akan berkorban untuk bisnis kita itu. Dan yang ketiga tadi belajar. Jangan pernah yang namanya kita merasa, lah cukuplah ilmu saya seperti itu. Jangan. Jadi ilmu selalu berkembang. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi hari ini kita ke depan, 2 tahun yang akan datang ketika tidak belajar, bisa jadi kita menjadi yang terbelakang. Maka belajar itu wajib, agar nanti ilmu kita selalu upgrade. Dan yang terakhir jangan lupa, jadi segala apa yang kita lakukan ini kan tidak lepas dari yang namanya takdirnya Gusti Allah. Ya. Gitu ya. Maka berdoa itu harus. Berdoa itu harus, kita minta dimudahkan, diberikan kelancaran. Karena segala sesuatunya itu ya tetap kita harus melalui sunatullahnya itu. Sunatullahnya apa? Ketika bisnis ya poin 1, 2, dan 3 tadi. Jadi kita berdoa terus tapi kok 1, 2, 3 nanti tidak dilalui ya susah untuk sukses. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Ini ya pemirsa, poinnya ada 4. P-nya 2, B-nya 2. Pasar, passion, belajar, dan berdoa. Itu ya dokter ya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih sudah diberikan waktu untuk saya belajar di peternakan utamanya penggemukan di tempatnya dokter. Semoga nanti impiannya semakin bisa tercapai dan kita tunggu kabar baiknya. Ya dok ya. Semoga sehat selalu untuk dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, inilah perjalanan kita yang seru di kesempatan kali ini, tepatnya di tempat penggemukan domba di Grobogan milik Dr. Kusnadi. Semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa dan tetap saksikan kita dalam program Ingon-Ingon di MTA TV. Saya Wahid Arifudin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.